Nah, kalau Hillary sendiri masih sering untuk terjun ke dapil-dapilnya nggak sih? Apa sih yang sering disampaikan kepada masyarakat ketika kamu melakukan kunjungan kerja tersebut? Saya bahkan ketika kunjungan masyarakat itu nggak sempet ngomong, nggak sempet kasih tahu janji atau nggak sempet kasih tahu komitmen lah. Karena masyarakat berbondong-bondong ribuan datang ke saya sampai kejar di mall, kejar di restoran, kejar pas saya lagi makan sama keluarga untuk kasih tahu masalahnya. Jadi mereka udah punya kasus sendiri dan minta kita yang kawal. Jadi tanpa kita ngomong nih masyarakat udah tahu ini tempat ngelapor, SPKT online-nya masyarakat Sulut gitu loh. Dan saya benar-benar menindaklanjuti serius setiap laporan yang dibawakan masyarakat, bahkan walaupun hanya lewat mention Instagram, TikTok, kami sudah banyak sekali kasus dan semuanya terselesaikan, termasuk kasus terakhir soal anak kecil Ica usia 10 tahun yang diperkosa saat dia leukemia sehingga dia meninggal dunia. Itu gimana sih ceritanya? Boleh diceritakan sejauh ini perjuangan yang sudah kamu lakukan? Ya begitu ya, jadi sedih banget ketika di Indonesia ini korban kekerasan seksual tidak dibiayai oleh BPJS karena Perpres Jaminan Kesehatan. Mungkin Presiden mungkin melihatnya, oh kita bisa fokuskan ke lembaga seperti lembaga perlindungan saksi dan korban kan. Tapi ternyata pada kenyataan di lapangan, habis diperkosa dan ketika dia di bawah umur, dia gimana ya, nggak ada waktu untuk ke Jakarta untuk minta dibiayain. Sehingga kemarin tagihan Ica ini, tagihan dia berobat karena kelaminnya rusak, organ-organnya memar di sekujur tubuh ya, itu tagihannya sampai 60-an juta. Dan mereka pengguna KIS dan KISnya ditolak. Itu sangat disayangkan. Sehingga ya saya terus menyuarakan supaya laporan ibunya ini tidak sia-sia. Jadi mamanya kirim video ke saya, minta tolong nangis-nangis sudah melaporkan kasus ini dari bulan Desember. Tapi Januari pelakunya masih berkeliaran. Itulah awal laporannya. Sehingga kemudian kita tahu ada banyak sekali masalah dan akhirnya kita membantu. Syukurnya setelah viral, Menteri PPA sampai turun ke Manado, sampai dinas PPA juga bantu dana. Dan rumah sakit akhirnya awalnya minta tagihannya ke kita. Setelah viral udah rame dan udah sadar bahwa ini sangat tidak adil lah. Rumah sakit akhirnya memutuskan untuk menggratiskan tagihan Ica. Oh, luar biasa. Jadi dengan kekuatan media sosial juga sebenarnya luar biasa ya, bisa membantu masyarakat. Jadi mereka tidak perlu, maksudnya mereka tetap berusaha untuk mengejar kamu seperti tadi kamu katakan, ketika saya pergi mereka bahkan nyamperin saya. Tapi mereka juga bisa menjadi aduan langsung ke Instagram kamu ya. Itu luar biasa. Ya Hillary, kalau untuk saat ini cita-cita mungkin yang masih ada belum tercapai, yang ingin kamu lakukan apa sih? Saya kalau jujur ya, saya cita-cita kalau saya emang udah nggak bisa jadi DPR, selain jadi pengacara, saya pengen jadi pro player Mobile Legends aja. Oh my Itu cita-cita, iya cita-cita. Oh, kamu suka main game online ya? Iya, saya dulu waktu masih zaman kuliah baru habis ikatan dinas itu, saya sampai bisa top lokal gitu untuk Kagura, untuk Blue Nox gitu kan. Jadi untuk Mage dan apa semua apa ya kalau mau dibilang dengan bahasa non gamer ya, saya nerd banget soalnya emang. Emang kamu gamer banget ya? Iya, saya emang sangat gamer, sangat rela mengkorbankan waktu tidur saya demi Mobile Legends. Itu pas waktu kuliah nggak sih? Atau sebelum kamu jadi anggota DPR sekarang, atau pas waktu awal jadi anggota DPR? Jadi itu dari zaman kuliah sampai awal jadi anggota DPR. Dan sampai sekarang, kenapa saya nggak bisa nyambung sama orang-orang tua? Karena mereka mainnya golf, sama mereka mainnya kuda. Dan saya doang sendirian yang datang-datang bawa FF sama bawa Mobile Legends ke ruangan gitu loh, untuk nunggu rapat. Jadi ya, kalau cita-cita yang belum tercapai, saya pengen jadi pro player aja nanti kalau player ya. Tapi sampai sekarang masih saya masih main. Jadi saya main sama masyarakat. Skill saya nurun ya sejak jadi DPR, nurun banget. Tapi match saya, track record saya kan masih jelas kan. Jadi masyarakat juga bisa main bareng sama saya gitu loh. Sampai saya juga terharu sih, sampai MPL kemarin nge-tag saya bilang mau di carry nggak Bu? Oh mau banget. Seru banget. Gimana kamu apa ya? Menarik banget ceritanya, kamu anggota DPR RI yang termuda. Sekarang juga cita-citanya katanya kalau nggak nanti terjun di politisi menjadi pro player ya. Iya, jadi pro player untuk di Mobile Legends. Streamer Mobile Legends paling. Nah, di tengah pekerjaan kamu yang saat ini bisa dikatakan padat,
Nah, kamu untuk waktu luang sendiri biasanya ngapain aja sih? Loh iya, itu waktu luang saya Mobile Legend. Jadi saya udah upload di Instagram nih, guys, saya lagi ada luang nih, mau mabar nggak? Jadi udah pada masuk. Mabar aja. Mabar Kalau sama jalan-jalan, kan biasanya anak perempuan tuh suka tuh hangout sama temen-temennya. Saya kurang sih, kalau saya nggak terlalu, saya hangout sama teman-teman, tapi teman-teman yang dulu udah pada takut juga mau bergaul sama saya. Jadi saya sekarang sampai 2, yang paling fokus itu Mobile Legends sama Clash Royale, sama game Clash Royale, kayak kakak adiknya Clash of Clans. Jadi benar-benar kalau urusan Mobile Legends kita ada clan-nya, ada ada squad-nya, dan benar-benar kita ya suka banget sama game ini gitu. Oke, berarti memang kamu fokusnya untuk maksudnya me time kamu sendiri aja pun untuk di game online itu ya? Ada tracknya, jadi saya kalau main Kagura itu match saya udah 3.000 lebih. Jadi udah 3.000 lebih saya pakai satu karakter ini, 3.000 lebih kali main, dan satu kali main 20 menit ya baik banget lah waktu hidup saya habiskan di Mobile Legends. Oke, menarik sekali. Hillary, kamu anak satu-satunya atau seperti apa sih ini? Anak tunggal ya? Saya paling tua dari 10 bersaudara karena awalnya saya anak tunggal, tapi karena mungkin ayah dan ibu saya juga sibuk dua-duanya, jadi saya minta adik juga, kayaknya waktu itu susah ya. Jadi akhirnya saya sekarang sudah 10 kita di kartu keluarga. Oh, 10? 10. Jadi adopsi itu ada 9 ya? Iya, jadi awalnya adopsi adik. Sekarang saya adopsi anak karena ibu saya meninggal kan. Karena ibu saya meninggal ya saya udah nggak bisa adopsi jadi adik lagi dong. Karena kan dia lahir setelah ibu saya meninggal. Ya, jadi sekarang saya udah punya anak banyak. Anaknya 3, yang satu 3 tahun, yang satu 1 tahun, yang satu 3 bulan. Wow, 3 bulan, 3 tahun, 1 tahun. 1 tahun. Itu Ya. siapa yang ngurus? Kita kasih siapin babysitter sama kita juga. Jadi dia tinggal sama saya. Oh, Cuma tinggal kalau saya sama. kerja ada babysitter kita siapin buat mereka. Tapi kamu masih bisa handle itu? Mereka bertiga maksudnya ngurusnya? Mereka tuh fokus saya, jadi keluarga. Jadi saya kerja, saya berjuang juga nyari duit juga buat mereka gitu loh. Karena emang saya bakal kesepian banget lah kalau nggak ada mereka di hidup saya gitu. Biasa. Kamu ngatur waktunya gimana sih, Hillary? Maksudnya waktu kamu kerja, kamu akhirnya datang untuk mengurus mereka, kamu menentukan waktu me time kamu untuk Mobile Legends kesukaan kamu itu gimana? Saya mengkorbankan waktu tidur. Tidurnya memang berapa lama? Kamu akhirnya tidur sekarang berapa lama? 3-4 jam sehari, atau kalau bagus itu udah lama banget, 5-6 jam itu udah bagus banget lah. Makanya memang kesehatan saya jadi agak terganggu. Oke, jadi agak lemah ya. Tapi kamu untuk membagi waktunya boleh cerita nggak? Biasanya sehari-hari itu kegiatannya Saya nggak seperti membagi apa? waktu, bener-bener saya ke kantor saya tentengin, ditunggu di mobil, mereka ikut ke kantor, ikut ke kantor. saya kunker, bareng mereka kamu? temenin. Itulah kenapa saya bahkan nggak terlalu banyak maksa harus punya temen, karena ya saya punya mereka. Ini adik-adik yang benar-benar yang saya bisa percaya, saya sayang kayak anak saya sendiri gitu loh. Dan mereka benar-benar sayang banget juga sama saya. Jadi hidup saya tuh bahagia karena ada mereka juga. Luar biasa sekali. Mereka ke kantor, di kantor DPR yang kecil itu satpam-satpamnya udah kenal. Udah pada kenal semua. Dan mereka sudah masuk. Dan mereka manggil apa sih kamu, kakak atau apa? Kan mereka masuknya menjadi anak ya? Iya, kalau misalnya yang 7 itu panggil kakak kan, Cici lah, panggilnya Iya, Cici. Cici. Tapi kalau yang 3 yang kecil ini mereka terlalu kecil untuk hidup bertumbuh besar tanpa ibu kan. Iya. Jadi gimana pun kita juga nggak mungkin gimana. Jadi saya akhirnya panggil mama. Oh, jadi panggil mama? Jadi saya udah punya anak ya. Wow, di umur 26 tahun yang sebenarnya masih single dan kamu Iya. sudah dipanggil mama, nggak takut? Nggak peduli saya. Saya udah bahagia ada mereka. Kadang saya juga sampai mikir kayak kalau saya harus memutuskan untuk menikah, kenapa saya butuh laki-lakinya begitu loh. Oh my God. Tapi sekarang urusan jodoh masih ada waktu nggak untuk mikirin ya? Waduh, saya udah berpasrah sama Yang Maha Kuasa. Kalau dibilang saya ngabdi buat masyarakat nggak usah nikah, saya juga udah nggak mau nikah karena pengalaman percintaan saya sangat buruk. Jadi saya udah sedikit Ini jadi trauma kayak lah. saya penasaran pengalaman percintaan yang sangat buruk itu seperti apa? Saya sampai bikin TikTok, jelasin ke masyarakat, saya ini jomblo bukan gara-gara saya pilih-pilih orang, tapi karena saya sempat buka hati, tapi yang masuk bukan orang, setan. Jadi benar-benar saya tidak ingin lagi gitu loh, terlalu membuka diri. Kecuali nanti keluarga mungkin yang
buat saya percaya. Luar biasa. Yang buka hati, ketika buka hati bukan masuk orang tapi setan. Mending daripada setan masuk, mending ditutup rapat-rapat hatinya. Ya ampun Hillary, luar biasa. Nah kalau saat sibuk tadi Hillary kan itu untuk me time-nya sendiri. Nah untuk keluarga kan papa nih lagi sendiri ya, bisa dikatakan lagi sendiri. Oh iya, nah, papa saya baru duduk. Kamu biasanya menyempatkan waktu untuk menemani papa itu biasanya ngapain aja? Balik ke kampung sih, jadi pas reses saya maaf. Pas reses itu saya undang bapak saya. Dan bapak saya tuh 20, jadi sejak dia duda, bapak saya ini duda sekarang, dan saya yakin dia duda salah satu yang cukup muda, masih ganteng, dan gimana ya, cukup paling diinginkan lah di Sulawesi Utara. Jadi siapa ibu-ibu baik hati yang pengen punya anak tiri DPR RI yang udah nggak perlu terlalu banyak diurus, sama suami bupati udah ready to use lagi, udah ready untuk mapan lah gitu kan. Itu bisa langsung ke Instagram bapak saya @elilasut_e2l. Jadi ibu janda-janda kalau bisa ya janda, dan kalau bisa janda yang beneran janda karena ditinggal meninggal gitu, biar sama. Luar biasa pemirsa, bagi yang berminat untuk bapaknya Hillary bisa. Benar sekali. Tadi apa Instagramnya @elilasut_e2l. Jadi bisa cek juga karena saya udah promote dia untuk dapat istri baru itu udah cukup lama karena mama saya udah genap setahun meninggal. Luar biasa, kita doakan semoga yang terbaik untuk bapaknya Hillary, dan juga Hillary juga ini loh ibu-ibu untuk yang mau dapat anak tiri udah bebas. Benar. Nggak ada yang perlu ditanggung lagi, nggak ngerepotin ya Hillary ya. Dan bapak saya belum lama jadi bupati loh setelah saya menjabat. Jadi siapa yang siap merasa karakter siap untuk jadi ibu bupati di Talaut daerah perbatasan, saya undang untuk segera approach bapak saya. Terima kasih. Oke, luar biasa, baru kali ini loh seorang DPR RI yang akhirnya mempromot bapaknya. keren banget Hillary, maksudnya dari semua cerita kamu tentang gimana kerjanya di DPR, kalau saat ini mungkin masih ada yang dikasih kesempatan gitu, apa sih yang satu hal yang masih pengen kamu lakukan lagi untuk masyarakat di Indonesia, dan mungkin menjadi harapan kamu untuk generasi-generasi muda yang saat ini mungkin nanti akan meneruskan perjuangan kamu? Kalau saya berharap, cita-cita saya pribadi, saya bisa punya yayasan yang menjadikan daerah perbatasan sebagai Silicon Valley-nya Indonesia. Jadi saya punya mimpi membuat Kabupaten Talaut, kabupaten yang paling ujung sana depan Filipina, itu bisa membuat sekolah-sekolah besar, dan kemudian banyak orang dari seluruh dunia bisa sekolah di sana. Sehingga saya dan yayasan saya berjuang untuk itu. Dan juga untuk anak muda, saya berharap tolong stop jadi pesimis gitu loh. Kemarin saya minta anak-anak muda buat bermimpi punya presiden dari luar Pulau Jawa. Saya minta anak-anak dari perbatasan bermimpi bisa jadi akmil, bisa jadi akpol gitu kan, bisa jadi jenderal. Dan saya ajak bermimpi siapa tahu ke depan kita bisa punya kasat atau kapolri dari Pontianak, dari Aceh gitu kan. Atau bahkan presiden dari Sulawesi Utara, kenapa enggak gitu. Jadi saya ajak mereka untuk bermimpi setinggi-tingginya, sehingga ketika ya kayak kata Giring Niji gitu kan, mimpi adalah kunci gitu ya. Selama we can dream it dan we can live it. Jadi stop jadi pesimis, karena pesimis nggak ada faedahnya. Oke, stop jadi pesimis karena pesimis tidak ada faedah. Baiklah Hillary Brigita Lasut, anggota Komisi 1 DPR RI, terima kasih atas ceritanya yang sangat menarik hari ini. Ya pemirsa, demikianlah cerita wanita hari ini. Saya Gesmi Sitanggang, pamit undur diri, sampai jumpa.